Ketika aku menyetir mobil menuju pesta pernikahan iparku, tiba-tiba asistenku mengirim pesan singkat. Bu, cepat keluar dari mobil sekarang dan buka bagasi belakang. Setelah aku turun dan membuka bagasi, nafasku nyaris terhenti. Ternyata selama ini suamiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara klakson bersahutan di jalanan kota yang padat malam ini. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat pandanganku ke depan sedikit kabur karena sapuan wiper mobil yang ritmis. Tanganku mencengkeram kemudi dengan erat, mencoba fokus pada jalanan meski kepalaku terasa penuh. Malam ini adalah malam pernikahan adik iparku, Sylvie. Pesta itu digelar di sebuah hotel bintang 5 yang sangat mewah. Sebuah tempat yang seharusnya tidak mampu disewa oleh keluarga suamiku jika bukan karena campur tanganku secara diam-diam. Namun, tentu saja mereka tidak tahu fakta itu. Di mata mereka, aku hanyalah seorang istri benalu yang menumpang hidup pada kesuksesan Mas Bima, suamiku. Ponselku yang terpasang di dashboard berdering keras. Nama, ibu mertua, berkedip-kedip di layar. Aku menarik napas panjang, menyiapkan mental sebelum menekan tombol terima. Belum sempat aku mengucapkan salam, suara melengking ibu mertuaku sudah menyambar telingaku. Kamu di mana? Jam segini belum sampai juga. Dasar perempuan tidak tahu diri. Adik iparmu sedang melangsungkan acara paling penting dalam hidupnya, dan kamu malah sengaja datang terlambat untuk membuat kami malu. Iya? Teriak ibu mertuaku dari seberang sana. Suaranya begitu keras sampai aku harus sedikit menjauhkan wajah dari layar ponsel. Maaf, ibu. Jalanan sangat macet karena hujan. Aku sudah hampir sampai, sekitar 10 menit lagi. Jawabku selembut mungkin, berusaha menahan rasa sesak di dada. Alasan saja. Memang dasarnya kamu itu pemalas. Bima itu terlalu baik mau menikahi perempuan miskin sepertimu. Sudah tidak bawa harta, tidak bisa dandan. Sekarang datang ke pesta keluarga saja terlambat. Awas saja kalau penampilanmu memalukan keluarga kami di depan para tamu VIP Bima. Bikin malu saja. Klik. Panggilan diputus secara sepihak. Aku menghela napas panjang. Kalimat menyakitkan seperti itu sudah menjadi makanan sehari-hariku selama 5 tahun terakhir. Ibu mertuaku selalu mencari celah untuk merendahkanku. Ia merasa putranya adalah pria paling hebat sedunia. Seorang direktur utama yang sukses membangun perusahaan dari nol. Belum genap 5 menit berlalu, ponselku kembali berdering. Kali ini, nama, Mas Bima, yang muncul. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Halo, Mas, sapaku pelan. Kamu sengaja mau bikin saya malu di depan kolega bisnis saya. Suara Mas Bima terdengar dingin dan penuh amarah yang tertahan. Ibu baru saja mengeluh kalau kamu belum datang. Kamu tahu kan malam ini banyak klien penting saya yang hadir? Kalau kamu datang dengan wajah kusam dan baju murahanmu itu, mending kamu putar balik dan pulang saja. Saya tidak mau reputasi saya hancur gara-gara istri yang tidak tahu cara membawa diri. Mas, jalanan macet. Aku pakai baju yang sudah kamu siapkan kemarin. Jawabku, mencoba membela diri meski aku tahu itu percuma. Jangan banyak alasan. Kamu itu cuma perlu diam, senyum, dan jangan bicara macam-macam di depan teman-teman saya. Ingat, kamu itu hidup dari uang saya. Semua yang kamu pakai, makanan yang kamu makan, itu dari keringat saya. Jadi tolong, untuk malam ini saja, jangan bertingkah menyusahkan. Mengerti? Iya, Mas. Mengerti, bisikku. Mas Bima mematikan telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Aku membiarkan air mata menetes satu persatu melewati pipiku. Lucu sekali. Ironis. Mas Bima selalu menyombongkan tentang uangnya, tentang posisinya sebagai direktur utama. Padahal, posisi itu ia dapatkan karena aku yang menaruhnya di sana. Perusahaan besar tempat ia bekerja dan membanggakan diri, perusahaan yang ia klaim dirintisnya dari bawah, sebenarnya adalah perusahaan milik almarhum ayahku. Aku adalah pemegang saham mayoritas dan pemilik sahnya. Aku menyembunyikan semua itu darinya dan keluarganya, hanya karena aku ingin ia merasa dihargai sebagai kepala rumah tangga. Aku menekan egoku,
membiarkan diriku dihina setiap hari, demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Tiba-tiba, suara notifikasi pesan singkat memecah lamunanku. Sebuah pesan masuk dari Tari, asisten pribadiku yang selama ini menjadi jembatan antara aku dan perusahaanku. Ia adalah satu-satunya orang di luar sana yang tahu identitas asliku, dan selalu setia membantuku memantau perusahaan dari balik layar. Pesan itu sangat singkat, tapi hurufnya diketik menggunakan huruf kapital semua. Sesuatu yang tidak pernah Tari lakukan sebelumnya. Bu, cepat keluar dari mobil sekarang dan buka bagasi belakang. Jantungku berdebar kencang membaca pesan itu. Nafasku tertahan. Ada apa ini? Kenapa Tari menyuruhku membuka bagasi di tengah jalan seperti ini? Firasatku mengatakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tanpa berpikir panjang, aku menyalakan lampu sein kiri dan menepikan mobilku di bahu jalan yang agak sepi, tepat di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang. Hujan sudah mulai reda, menyisakan gerimis tipis. Aku mematikan mesin mobil, melepas sabuk pengaman dengan tangan yang tiba-tiba bergetar dingin. Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Udara malam yang lembab langsung menerpa wajahku. Suara kendaraan yang lalu lalang di jalan raya terasa berdengung di telingaku. Aku berjalan perlahan ke bagian belakang mobil. Tanganku terulur menyentuh tombol pembuka bagasi. Klik. Pintu bagasi perlahan terangkat ke atas. Mataku membelalak. Nafasku nyaris terhenti saat melihat apa yang ada di dalam sana. Bukan ban serep atau kardus kosong yang kulihat, melainkan sebuah koper besar berwarna hitam berbahan kulit premium yang sangat kukenali. Itu adalah koper milik suamiku. Koper yang biasanya ia gunakan untuk perjalanan bisnis ke luar negeri. Dengan tangan bergetar, aku menarik resleting koper itu. Kuncinya tidak terpasang, seolah pemiliknya terlalu terburu-buru. Begitu koper terbuka, aku merasa dunia di sekelilingku runtuh berkeping-keping. Lututku seketika lemas hingga aku harus berpegangan pada bibir bagasi agar tidak jatuh tersungkur ke aspal. Di bagian paling atas koper itu, tergeletak rapi kotak-kotak perhiasan beludru merah. Aku membuka salah satunya. Cincin berlian biru warisan almarhumah ibuku menyilaukan mataku di bawah cahaya lampu jalan. Kotak kedua berisi kalung zamrud, dan kotak ketiga berisi set gelang emas putih. Air mataku tumpah tak terbendung. Ini adalah perhiasan peninggalan ibuku yang setahun lalu suamiku bilang hilang dicuri orang saat rumah kami dibobol maling. Aku menangis berhari-hari saat itu, dan suamiku dengan wajah memelas menenangkanku, berjanji akan mencari pelakunya. Ternyata pencurinya adalah suamiku sendiri. Tapi kejutan mengerikan ini belum selesai. Tanganku yang gemetar menggeser kotak-kotak perhiasan itu, dan menemukan sebuah map plastik transparan berisi tumpukan dokumen. Aku menarik map itu dan membacanya di bawah cahaya temaram. Dokumen pertama adalah akta jual beli sebuah apartemen mewah di pusat kota. Mataku terpaku pada nama pembeli di sana. Bukan namaku, bukan pula nama Mas Bima. Tertulis dengan jelas nama, Bianca Larasati. Sekretaris pribadinya di kantor. Perempuan muda yang selalu dipuji ibu mertuaku karena dianggap sopan dan cekatan. Dokumen kedua adalah surat kuasa pemindahan aset dan beberapa sertifikat tanah yang aku tahu adalah aset pribadi milikku yang sertifikatnya memang kusimpan di brankas tersembunyi di rumah. Tanda tanganku di atas dokumen itu dipalsukan dengan sangat rapi. Suamiku diam-diam telah membaliknamakan aset-asetku untuk dicairkan ke dalam rekening asing. Dan yang paling menghancurkan dari semuanya ada di bagian dasar map tersebut. 2 lembar tiket pesawat kelas bisnis maskapai internasional. Nama penumpang, Bima dan Bianca Larasati. Tujuan, Zurich, Swiss. Tanggal keberangkatan, malam ini. Pukul 11 malam. Aku melirik jam di pergelangan tanganku. Pukul 8 malam. Acara pernikahan adik iparku baru saja dimulai dan dijadwalkan selesai pukul 10. Suamiku berencana kabur membawa lari semua harta warisan ibuku, mencuri aset-asetku, dan terbang ke Swiss bersama selingkuhannya tepat setelah pesta adik kesayangannya selesai malam ini. Dengungan di telingaku semakin keras. Dadaku terasa sesak seperti dihimpit batu berukuran besar. Selama 5 tahun aku mengabdi padanya. Aku merelakan karirku, aku menyembunyikan kekayaanku agar ia tidak merasa rendah diri, aku melayani ibunya yang kejam dengan penuh kesabaran.
Aku menutup mata saat adik iparku terus-menerus memeras uang dengan alasan meminjam. Aku memberikan segalanya, hartaku, hatiku, harga diriku. Dan inikah balasannya? Sebuah pengkhianatan yang dirancang dengan sangat rapi dan kejam. Ia tidak hanya menyelingkuhiku, tapi ia juga mencuri harta paling berharga peninggalan ibuku dan berniat meninggalkanku tanpa membawa apa-apa, seolah aku sampah yang bisa dibuang begitu saja. Aku menutup koper itu dengan kasar. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan, menimbulkan rasa perih yang tak sebanding dengan hancurnya hatiku. Tangisku berhenti. Air mata kesedihan itu menguap seketika, digantikan oleh rasa marah yang membara di sekujur tubuhku. Aku bukan lagi istri yang lemah. Aku bukan lagi perempuan bodoh yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Malam ini, di pesta pernikahan adiknya yang mewah itu, aku akan memastikan mereka semua membayar lunas setiap tetes air mata yang pernah aku keluarkan. Tidak akan ada pelarian ke Swiss malam ini. Yang ada hanyalah kehancuran bagi mereka. Aku mengambil ponselku dan menelepon asistenku. Tari. Suaraku terdengar serak namun begitu dingin dan tajam. Siapkan semuanya. Kita akan mulai perang malam ini. Aku duduk kembali di belakang kemudi dalam keheningan yang mencekam. Mesin mobil masih mati. Hujan di luar sudah sepenuhnya berhenti, menyisakan genangan air yang memantulkan cahaya kuning dari lampu jalan raya. Koper hitam berisi bukti pengkhianatan suamiku kini tergeletak di kursi penumpang di sebelahku, menjadi saksi bisu kebodohanku selama 5 tahun terakhir. Mataku menatap lurus ke depan, tapi pikiranku terlempar jauh ke masa lalu. Masa di mana semua jaring kebohongan ini bermula. 5 tahun yang lalu, aku bertemu dengan Mas Bima di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh perusahaanku. Saat itu aku masih sangat muda. Baru saja mewarisi posisi dan kekayaan yang luar biasa besar setelah ayahku meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Di tengah rasa duka, kebingungan, dan kesepian yang mendalam, Mas Bima hadir. Ia adalah manajer tingkat menengah yang bekerja di divisiku, seorang pria yang tampan, bertutur kata sopan, dan tampak sangat pengertian. Ia mendekatiku dengan cara yang begitu halus dan perlahan. Ia selalu ada saat aku menangis di ruang kerja, membawakan makanan hangat saat aku lupa makan karena sibuk meninjau laporan, dan mendengarkan keluh kesahku tentang betapa beratnya beban memimpin perusahaan raksasa di usia yang sangat muda. Aku yang saat itu haus akan kasih sayang dan butuh tempat bersandar, jatuh cinta padanya dengan sangat cepat. Ketika kami memutuskan untuk serius dan merencanakan pernikahan, Mas Bima menunjukkan sisi rapuhnya. Suatu malam, di sebuah restoran, ia menggenggam tanganku dengan erat dan menatap mataku dengan raut wajah memelas yang tampak begitu meyakinkan. "Sayang, aku sangat mencintaimu," ucapnya saat itu dengan suara bergetar. "Tapi aku takut. Keluargaku dari kalangan biasa. Ibuku membesarkanku sendirian dengan susah payah sebagai guru honorer. Kalau mereka tahu aku menikahi bos besar, pewaris tunggal perusahaan raksasa tempatku bekerja, ibuku pasti akan merasa sangat terintimidasi dan rendah diri. Keluarga besarku akan menjauh. Dan aku sebagai laki-laki, kepalaku rasanya tidak bisa tegak. Aku tidak ingin orang-orang berpikir aku menikahimu hanya demi mengincar hartamu." Kata-katanya saat itu terdengar sangat tulus di telingaku yang dimabuk cinta. Aku merasa ia adalah pria yang luar biasa karena sangat menjaga kehormatan diri dan memikirkan perasaan keluarganya. "Lalu aku harus bagaimana, Mas?" tanyaku saat itu, polos dan bodoh, bersedia melakukan apa saja demi bersamanya. "Bolehkah kita merahasiakan identitasmu? Biar aku saja yang menjadi wajah perusahaan. Aku akan bekerja keras, membuktikan kemampuanku dari bawah. Kamu cukup bersantai di rumah, menjadi istri yang mengurusku. Biar orang-orang, termasuk ibuku dan adikku, tahu bahwa akulah yang menghidupimu. Ini semata-mata demi menjaga martabatku sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Aku mohon." Demi cinta buta itu, aku menyetujuinya. Aku memanggil Tari, asisten kepercayaan almarhum ayahku, dan mengatur segala dokumen legal secara rahasia. Aku mengangkat Mas Bima menjadi direktur utama sebagai wajah perusahaan di publik, sementara aku memegang kendali penuh di balik layar sebagai pemegang saham mayoritas absolut. Aku mundur dari kehidupan sosialita, mengganti gaun-gaun desainermu dengan baju-baju polos,
dan membiarkan dunia mengira bahwa Bimalah yang merintis semuanya hingga mencapai puncak kesuksesan. Pernikahan kami digelar. Awalnya semua terasa indah bagaikan mimpi. Mas Bima memperlakukanku seperti ratu saat kami hanya berdua di rumah. Namun, semua sandiwara itu berubah drastis menjadi mimpi buruk ketika ibunya, Fatimah, dan adiknya, Sylvie, memutuskan untuk pindah ke rumah kami dengan alasan agar rumah tidak sepi. Rumah itu sesungguhnya kubeli dengan uang pribadiku sebelum menikah. Namun sertifikatnya diam-diam kusimpan agar tidak memancing kecurigaan. Di mata mereka, itu adalah rumah hasil keringat Mas Bima. Sejak ibu mertuaku menginjakan kaki di rumah itu, neraka duniaku dimulai. Fatimah adalah wanita yang sangat gila hormat dan materialistis. Karena Mas Bima mencekokinya dengan kebohongan bahwa dialah sang miliarder yang mendanai seluruh kemewahan hidup mereka, Fatimah merasa menjadi nyonya besar yang berkuasa. Ia memperlakukanku lebih buruk dari pembantu tak bergaji. Pernah suatu pagi di tahun kedua pernikahan kami, aku bangun dengan keadaan sedikit demam. Kepalaku pusing dan badanku menggigil. Aku meminta asisten rumah tangga untuk memasakkan bubur hangat. Tiba-tiba ibu mertuaku masuk ke dapur, membanting panci ke wastafel, dan memarahi asisten rumah tangga tersebut dengan suara melengking. "Siapa yang suruh kamu masak untuk perempuan pemalas ini?" bentak ibu mertuaku. Lalu ia menoleh padaku dengan tatapan jijik yang merendahkan. "Kamu itu di sini cuma numpang hidup. Anakku banting tulang di kantor, berangkat pagi pulang malam pusing urus bisnis. Dan kamu cuma bisa tidur dan minta dilayani? Bangun. Cuci semua baju Bima pakai tangan. Jangan pakai mesin. Nanti rusak baju mahalnya. Istri tidak berguna." Aku ingat saat itu aku meneteskan air mata sambil mencuci kemeja suamiku dengan tangan yang gemetar karena demam tinggi. Malam harinya, ketika Mas Bima pulang, aku mengadukan kejadian itu padanya di kamar, berharap ia akan membelaku dan menjelaskan sedikit kebenaran pada ibunya. Tapi apa jawaban suamiku yang tercinta? "Kamu jangan terlalu sensitif. Ibu itu orang tua. Wajar kalau dia cerewet. Kamu kan memang di rumah saja tidak kerja. Wajar kalau disuruh beres-beres sedikit biar ada gunanya. Tolonglah hargai ibuku. Jangan membuatku pusing dengan keluhan hal-hal sepele saat aku baru pulang kerja. Aku sudah capek cari uang untuk menghidupi kalian semua." Itu adalah titik awal aku menyadari ada yang salah dengan keputusanku. Gaslighting demi gaslighting terus berlanjut tanpa henti. Jika aku membeli barang menggunakan uang bulananku sendiri, yang sebenarnya adalah sebagian kecil dividen perusahaanku yang disamarkan melalui rekening lain, Mas Bima akan menyindirku di depan meja makan, mengatakan aku perempuan boros yang tidak tahu susahnya berdarah-darah mencari uang. Adik iparku, Sylvie, juga tidak kalah kejam perilakunya. Ia kerap menyelinap ke kamarku dan mengambil barang-barangku tanpa izin. Tas, sepatu, perhiasan kecil, bahkan meminjam uang ratusan juta dengan alasan modal usaha yang tidak pernah kembali. Jika aku berani menegurnya, ia akan langsung mengadu pada ibunya sambil menangis terseduh-seduh secara palsu. Lalu Fatimah akan memakiku habis-habisan di ruang keluarga. "Adikmu cuma pinjam barang murahanmu saja," pelitnya minta ampun. "Ingat ya, semua yang ada di rumah ini dibeli pakai uang Bima, kakak kandungnya. Jadi Sylvie berhak atas apapun di rumah ini, jauh lebih berhak dari kamu yang cuma pendatang miskin." Setiap hari selama bertahun-tahun, aku menelan semua caci maki itu ke dalam hatiku. Aku membiarkan diriku diremehkan, diinjak, dan dianggap benalu. Setiap kali aku merasa mencapai batas kewarasan dan ingin membongkar semuanya, Mas Bima akan tiba-tiba berubah pikiran dan bersikap sangat manis. Ia akan membelikanku bunga, membawaku makan malam berdua, dan mengingatkanku pada janjiku untuk menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Ia sangat ahli memanipulasi emosiku, memutarbalikkan keadaan hingga aku merasa bersalah atas pikiranku sendiri. Lalu soal Bianca. Wanita itu masuk ke perusahaan 3 tahun lalu. Awalnya ia hanya staf administrasi biasa, tapi Mas Bima dengan cepat dan sepihak mempromosikannya menjadi sekretaris pribadi. Aku sering menemukan pesan-pesan aneh bernada mesra di ponsel suamiku, serta laporan transaksi mencurigakan pembelian barang mewah di luar tagihan yang biasa dilaporkan Tari kepadaku. Namun setiap kali aku bertanya untuk meminta penjelasan, Mas Bima akan marah besar dan menuduhku gila. "Itu urusan pekerjaan. Kamu mana ngerti urusan kantor.
Sekolah saja tidak tamat kuliah tinggi-tinggi. Makanya jangan cuma di rumah nonton televisi. Baca buku supaya otakmu jalan dan tidak curigaan terus sama suami yang sudah setengah mati kerja. Bentaknya suatu malam dengan mata melotot saat aku menanyakan tagihan tas bermerek di kartu kreditnya. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan untuk menarik diriku kembali ke masa kini. Kepalaku bersandar kuat pada jok mobil. Rasa sakit dari kenangan masa lalu itu kini tak lagi membuat dadaku sesak ingin menangis. Luka itu sudah mengering, berubah wujud menjadi kebencian yang sangat pekat, dingin, dan tajam. Aku sudah terlalu lama tertidur dalam ilusi cinta yang kusematkan pada pria berhati iblis. Aku membiarkan seorang parasit merasa menjadi raja, dan membiarkan keluarganya mengisap darahku sambil meludahiku setiap hari. Malam ini, di puncak kebahagiaan mereka memamerkan kekayaan palsu di pesta pernikahan yang megah itu, aku akan mencabut semuanya dari genggaman mereka. Aku akan menelanjangi kebohongan mereka di depan semua orang yang mereka puja. Tanganku meraih persneling mobil dengan mantap. Aku menyalakan mesin. Suara deru mesin mobil mewahku terdengar seolah mengiringi tekadku yang sudah bulat dan tak tergoyahkan. Aku melirik koper di sebelahku sekali lagi, memastikan senjata pemusnah masalku aman terkendali. Aku menginjak pedal gas, melaju membelah sisa malam menuju hotel tempat pesta itu berlangsung. Pesta pernikahan adik iparku yang didanai dari uang penggelapan perusahaanku, yang seharusnya menjadi malam kemenangan suamiku sebelum kabur meninggalkanku. Mari kita lihat, Mas Bima. Siapa yang akan tertawa di akhir acara ini? Aku pastikan, kau tidak akan menyukai hadiah pernikahan yang kubawa malam ini. Mobilku melaju membelah jalanan kota yang kembali diguyur gerimis tipis. Lampu-lampu jalan memantul di atas aspal yang basah, menciptakan bayangan panjang yang seolah menari mengikuti irama kecepatan kendaraanku. Koper hitam di kursi penumpang seakan menjadi penumpang gaib yang membawa aura kematian bagi pernikahanku. Sambil terus menatap lurus ke depan, pikiranku kembali ditarik paksa pada sebuah peristiwa yang terjadi beberapa minggu lalu. Sebuah momen kunci yang menjadi awal dari terkuaknya semua topeng suamiku. Hari itu adalah hari Selasa siang yang kelabu. Langit mendung sejak pagi, seolah mengisyaratkan badai yang akan menghantam hidupku. Aku sedang duduk di ruang baca rumahku, membaca sebuah novel sambil menyesap teh hangat, mencoba mengabaikan suara ibu mertuaku yang sedang mengomel di ruang tengah karena siaran televisinya terganggu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Tari, asisten pribadiku yang selama ini mengurus perusahaanku dari balik layar. Tidak biasanya Tari menelepon di jam kerja kecuali ada keadaan darurat yang sangat mendesak. Aku mengangkat telepon itu, berjalan menjauh menuju balkon kamar agar suaraku tidak terdengar oleh siapapun di rumah ini. Nada suara Tari di seberang sana terdengar sangat tegang, dingin, dan penuh kehati-hatian. Ia memintaku untuk segera keluar rumah dengan alasan ingin pergi ke salon, lalu menemuinya di sebuah kedai kopi tertutup yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Kedai kopi itu adalah tempat rahasia yang biasa kami gunakan jika ada dokumen yang harus kutandatangani tanpa sepengetahuan suamiku. Perasaanku sudah tidak enak sejak awal. Sepanjang perjalanan taksi menuju tempat itu, dadaku bergemuruh. Sesampainya di sana, aku melihat Tari sudah duduk di sudut ruangan VIP yang kedap suara. Di atas meja di hadapannya, terdapat tumpukan map tebal berwarna merah dan sebuah tablet yang menyala. Wajah Tari tampak pucat, matanya memancarkan kekhawatiran yang sangat dalam saat menatapku. Aku duduk di hadapannya dan langsung bertanya ada apa. Tari tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah, lalu perlahan mendorong salah satu map merah itu ke arahku. Ia memintaku membukanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka map tersebut. Lembar demi lembar berisi laporan keuangan kuartal ketiga dari perusahaanku. Aku memang mempercayakan posisi direktur utama kepada Mas Bima, namun aku selalu meminta Tari untuk melakukan audit rahasia setiap 3 bulan sekali untuk memastikan perusahaan peninggalan almarhum ayahku berjalan dengan baik. Awalnya, aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Angka-angka itu tampak normal bagi orang awam. Namun, Tari mulai menunjuk pada beberapa kolom pengeluaran yang ditandai dengan stabilo kuning. Pengeluaran untuk proyek pengadaan bahan baku, biaya pemasaran digital, dan ekspansi cabang baru. Angkanya sangat fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah dalam waktu yang sangat singkat.
Aku mengerutkan kening. Aku ingat betul, bulan lalu Mas Bima pernah bercerita dengan bangga bahwa ia berhasil memenangkan tender besar dan butuh dana untuk modal awal. Tapi angka yang tertera di laporan ini jauh melebihi apa yang masuk akal. Tari kemudian membuka map kedua. Isinya adalah dokumen investigasi dari tim detektif swasta yang diam-diam disewa oleh Tari setelah ia mencium bau busuk dari laporan keuangan tersebut. Dokumen itu menunjukkan bahwa vendor-vendor pemasok bahan baku dan agensi pemasaran yang menerima dana puluhan miliar itu sebenarnya adalah perusahaan fiktif. Perusahaan cangkang yang sengaja dibuat hanya untuk menampung uang. Dan yang membuat nafasku tercekat, nama yang tercatat sebagai pemilik perusahaan cangkang tersebut adalah nama seorang pria asing yang ternyata adalah sopir pribadi dari Bianca, sekretaris suamiku. Aku masih mencoba menyangkal. Aku menatap Tari dengan mata berkaca-kaca, mengatakan bahwa mungkin Mas Bima ditipu oleh rekan bisnisnya. Mungkin Bianca yang bermain di belakang suamiku. Tidak mungkin Mas Bima, pria yang selalu bersikap lembut padaku, pria yang selalu mengkhawatirkan harga dirinya, berani menggelapkan dana perusahaan sebesar itu. Namun Tari menghancurkan sisa-sisa harapanku tanpa ampun. Ia mengambil tabletnya, membuka sebuah folder terkunci, dan memutar sebuah video. Video itu beresolusi cukup tinggi, diambil dari kamera tersembunyi di sebuah ruangan remang-remang yang dipenuhi asap rokok. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah meja bundar besar, tempat beberapa pria sedang bermain kartu dengan tumpukan chip bernilai ratusan juta di hadapan mereka. Dan di sanalah ia, suamiku. Mas Bima duduk di kursi utama, tertawa terbahak-bahak sambil memeluk pinggang seorang wanita berpakaian minim yang bukan diriku, dan bukan pula Bianca. Matanya merah, wajahnya terlihat liar dan dipenuhi keserakahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tari menjelaskan dengan suara bergetar bahwa tempat itu adalah kasino bawah tanah elit yang dikelola oleh sindikat mafia. Suamiku ternyata memiliki kecanduan judi yang sangat parah. Kecanduan yang selama ini ia sembunyikan dengan sempurna di balik setelan jas mahal dan senyum berwibawanya saat berangkat ke kantor. Ia tidak sedang bekerja lembur saat pulang larut malam. Ia sedang mempertaruhkan uang peninggalan keluargaku di meja judi. Tetapi mimpi buruk itu belum mencapai puncaknya. Tari menyerahkan selembar kertas terakhir. Itu adalah salinan surat perjanjian utang. Mas Bima tidak hanya menghabiskan uang hasil penggelapan dari perusahaan cangkang itu, tetapi ia juga kalah besar dan berutang pada rentenir kelas kakap yang memodali kasino tersebut. Jumlah utangnya sangat tidak masuk akal. Belasan miliar rupiah, dengan bunga harian yang mencekik leher. Tenggat waktu pembayarannya adalah akhir bulan ini. Jika tidak dibayar, nyawa suamiku dan nama baik perusahaanku akan menjadi taruhannya. Aku terdiam kaku. Tubuhku terasa dingin seperti mayat. Pikiranku mendadak kosong. Pantas saja akhir-akhir ini suamiku sering uring-uringan di rumah. Pantas saja ia sering membentakku tanpa alasan yang jelas. Ia sedang terdesak. Ia adalah tikus yang terperangkap dalam jebakannya sendiri. Lalu, mataku tertuju pada sebuah kwitansi pembayaran di tumpukan dokumen itu. Kwitansi pembayaran uang muka untuk sewa ballroom hotel bintang 5, pemesanan gaun pengantin desainer ternama, catering mewah untuk 2.000 tamu, dan dekorasi bunga impor. Nama pemesannya adalah suamiku. Ditujukan untuk acara pernikahan adik iparku, Sylvie. Total biayanya mencapai angka miliaran rupiah. Dan semua itu dibayar menggunakan rekening perusahaan cangkang hasil uang curian dari perusahaanku. Air mataku tumpah hari itu. Aku menangis sejadi-jadinya di kedai kopi tersebut. Ibu mertuaku selalu memujanya. Sylvie adiknya selalu membanggakannya sebagai kakak yang luar biasa kaya dan dermawan. Mereka menghinaku setiap hari karena menganggapku tidak menyumbang sepeser pun untuk pernikahan megah itu. Padahal, tanpa mereka sadari, setiap helai gaun yang dipakai Sylvie, setiap piring makanan yang akan disajikan di pesta itu, dibayar menggunakan uang warisan ayahku yang dicuri oleh putra kebanggaan mereka sendiri. Di titik itulah, sebuah senjata paling mematikan jatuh ke tanganku. Kelemahan suamiku yang selama ini ia tutupi rapat-rapat. Ia bukan seorang pengusaha sukses. Ia bukan direktur yang hebat. Ia hanyalah seorang pecundang, seorang pencuri, seorang pecandu judi yang lehernya sedang dicekik oleh rentenir berdarah dingin. Ia menggelar pesta pernikahan mewah untuk adiknya bukan karena ia peduli,
melainkan karena ia ingin menjaga ilusi kesuksesannya di mata keluarga dan kolega bisnisnya, menutupi fakta bahwa ia sebenarnya sudah hancur lebur dan bangkrut. Penemuan hari itu mengubah segalanya. Rasa cintaku pada suamiku mati seketika, terkubur bersama fakta-fakta menjijikkan yang disodorkan Tari di atas meja. Aku menyuruh Tari untuk terus mengumpulkan bukti, menyalin semua mutasi rekening, menyimpan semua rekaman, dan menyiapkan dokumen hukum secara diam-diam. Aku tidak menegur suamiku sepulang dari pertemuan itu. Aku pulang ke rumah, memakai celemek, dan memasak makan malam seolah aku masih menjadi istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku menunggu saat yang tepat. Dan malam ini, saat aku membuka bagasi mobil dan menemukan perhiasan ibuku serta tiket pelariannya bersama Bianca, aku tahu bahwa saat yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia berniat kabur dari utang rentenirnya dan meninggalkanku sebagai tumbal untuk menanggung semua kehancuran perusahaan. Ia salah besar jika mengira aku akan membiarkannya lolos begitu saja. Hawa dingin dari pendingin ruangan mobil menyapu wajahku, menarik kesadaranku kembali sepenuhnya ke masa kini. Aku menatap tajam ke arah gedung hotel megah yang kini sudah terlihat di ujung jalan. Menara hotel itu menjulang tinggi, dihiasi lampu-lampu kristal yang berpendar mewah. Di sanalah mereka berada sekarang. Suamiku, ibu mertuaku, adik iparku, dan mungkin juga wanita simpanannya. Mereka sedang tertawa, menikmati makanan mahal, memamerkan kekayaan ilusi mereka kepada dunia, dan menungguku datang untuk dijadikan objek hinaan seperti biasanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sesak di dada. Yang tersisa di nadiku saat ini hanyalah aliran adrenalin yang membakar, mengubah setiap sel kesedihanku menjadi kekuatan yang mematikan. Malam ini, aku akan mencabut akar kebohongan mereka sampai tidak bersisa. Aku akan menghancurkan kerajaan pasir yang mereka bangun di atas penderitaanku. Aku meraih ponselku yang tergeletak di konsol tengah, menekan nomor Tari dengan cepat. Panggilan itu dijawab bahkan sebelum dering pertama selesai. Tari tahu aku sedang dalam perjalanan menuju medan perang, dan ia sudah bersiaga penuh. Halo, Bu Siska. Saya sudah memantau pergerakan dari pusat sistem. Semuanya masih terkendali. Apa perintah Ibu selanjutnya? Suara Tari terdengar tegas, profesional, tanpa ada nada keraguan sedikitpun. Ia adalah prajurit setiaku yang tahu persis seberapa dalam luka yang digoreskan suamiku. Tari, dengarkan aku baik-baik, ucapku dengan suara yang begitu tenang hingga aku sendiri terkejut mendengarnya. Batalion kebohongan suamiku sudah mencapai batasnya. Aku baru saja menemukan koper di bagasi mobilku. Ia mencuri perhiasan almarhumah ibuku, memalsukan tanda tanganku untuk membaliknamakan aset ke nama Bianca, dan ia memiliki tiket penerbangan ke Swiss malam ini pukul 11 malam bersama wanita itu. Terdengar suara helaan napas tajam dari seberang telepon. Tari terdengar menggeram marah. Pria keparat. Dia benar-benar berniat menjadikan ibu tumbal untuk menghadapi rentenir dan kehancuran perusahaan besok pagi, sementara dia bersenang-senang di luar negeri. Apa ibu ingin saya memblokir tiket pesawatnya sekarang dan menghubungi pihak imigrasi? Tidak, jawabku cepat. Sudut bibirku menyeringai sinis. Biarkan tiket itu tetap aktif. Aku ingin dia merasa rencananya berjalan mulus sampai detik terakhir. Kalau kita blokir sekarang, dia akan mendapat notifikasi dan mungkin akan mencari jalan tikus lain untuk kabur. Biarkan dia bermimpi tentang salju di Swiss. Tapi Tari, aku ingin kamu mengeksekusi rencana utama kita sekarang juga. Tidak perlu menunggu besok. Baik, Bu. Saya siap. Instruksi pertama. Hubungi semua manajer bank yang memegang rekening atas nama suamiku, baik rekening pribadi maupun rekening yang ia gunakan untuk perusahaan cangkangnya. Bekukan semuanya detik ini juga. Cabut semua akses kartu kreditnya. Berikan instruksi langsung dari namaku sebagai pemegang saham mayoritas dan direktur utama yang sah. Jika ada yang bertanya, katakan sedang ada investigasi internal terkait penggelapan dana kelas berat. Jangan biarkan dia bisa menarik uang sepeser pun, bahkan untuk membeli air mineral. Dimengerti, Bu. Rekening akan beku dalam waktu kurang dari 5 menit. Selanjutnya, kamu sudah membawa semua dokumen audit dan bukti utang ke rentenir yang kita kumpulkan bulan lalu? Tanyaku,
memastikan senjata utamaku siap. Semuanya sudah di tangan saya, Bu. Dokumen fisik lengkap dengan stempel legal, flash disk berisi video kasino, mutasi rekening perusahaan cangkang, dan tentu saja, surat tagihan dari bos Leo sang rentenir yang tenggat waktunya jatuh besok lunas. Tim pengacara perusahaan juga sudah bersiaga di lobi bawah hotel, menunggu aba-aba dari saya. Bagus. Bawa semua itu ke gedung tempat pesta pernikahan berlangsung sekarang juga. Jangan masuk sebelum aku memberikan sinyal. Tunggu di lorong dekat pintu utama ballroom. Oh ya, Tari, pastikan kamu juga membawa salinan asli akta pendirian perusahaan dan sertifikat kepemilikan saham mayoritasku. Sudah saatnya dunia tahu siapa bos sebenarnya di keluarga ini. Siap, Bu. Tim keamanan internal kita juga sudah bergerak mengamankan server di kantor agar Bianca atau antek-antek Pak Bima tidak bisa menghapus jejak digital apapun malam ini. Apakah Ibu ingin saya menghubungi pihak kepolisian sekarang? Hubungi kenalan kita di kepolisian. Minta mereka mengirimkan tim penyidik ke hotel ini dengan membawa surat perintah penangkapan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan berskala besar dan pemalsuan dokumen aset. Beritahu mereka bahwa tersangka utama berencana kabur ke luar negeri malam ini, jadi mereka harus bertindak cepat. Aku ingin suamiku keluar dari gedung ini dengan tangan di borgol, disaksikan oleh seluruh tamu undangan kehormatannya. Luar biasa, Bu Siska. Saya segera laksanakan. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Ibu yakin ingin masuk ke sana sendirian? Mereka mungkin akan menyerang Ibu secara verbal seperti biasa. Nada suara Tari sedikit melembut, menyiratkan kekhawatiran seorang sahabat. Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion tengah. Mataku sedikit merah, sisa dari tangisan singkat tadi, tapi sorot matanya tajam seperti pedang yang baru diasah. Wajahku tanpa riasan berlebih, rambutku diikat sederhana, dan aku mengenakan gaun berwarna pastel yang sangat biasa. Pakaian yang dibelikan suamiku kemarin dengan alasan agar aku tidak terlihat terlalu mencolok dan menutupi kecantikan adik iparku di hari pernikahannya. Penampilanku benar-benar terlihat seperti istri penurut yang malang dan tidak memiliki harga diri. Sempurna. Jangan khawatirkan aku, Tari. Aku justru ingin mereka melihatku sebagai istri yang lemah dan bodoh untuk terakhir kalinya. Semakin tinggi mereka terbang malam ini dengan kesombongannya, semakin hancur tulang mereka saat aku menjatuhkannya ke tanah. Siapkan semuanya. Kita bertemu di sana 15 menit lagi. Baik. Bu Siska, berhati-hatilah. Aku memutus sambungan telepon. Tanganku meraih koper hitam di kursi sebelah. Aku membuka resletingnya kembali, mengambil sebuah kotak perhiasan kecil dari dalam tasku sendiri, dan memasukkan surat tagihan rentenir atas nama suamiku ke dalam kotak itu. Aku mengikat kotak itu dengan pita merah yang manis, seolah-olah itu adalah sebuah kado pernikahan yang tulus. Ini adalah kado spesial dariku untuk adik iparku tercinta. Kado yang akan mengakhiri kebahagiaan palsunya dalam hitungan detik. Aku mematikan mesin mobil di area parkir VIP hotel. Aku mengambil koper bukti pengkhianatan suamiku, menggenggam pegangannya dengan erat, dan melangkah keluar dari mobil. Udara malam terasa sejuk menyentuh kulitku. Suara musik klasik yang elegan sayup-sayup terdengar dari arah lobi hotel. Aku berjalan melintasi area parkir yang dipenuhi mobil-mobil mewah milik kolega bisnis suamiku. Setiap langkah kakiku di atas paving block terasa mantap dan berirama. Tidak ada lagi Siska yang menunduk ketakutan dimarahi ibu mertua. Tidak ada lagi Siska yang merasa bersalah karena tidak bisa menjadi istri yang sempurna. Malam ini, yang melangkah masuk ke dalam gedung ini adalah Siska sang pemilik tahta yang sesungguhnya. Seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali kerajaannya dan mengeksekusi para pengkhianat. Aku memasuki lobi hotel yang megah. Lampu gantung kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke lantai marmer yang mengkilap. Aroma wangi bunga lili dan mawar putih, bunga kesukaan adik iparku yang menghabiskan dana ratusan juta, memenuhi udara. Beberapa tamu undangan yang datang terlambat bergegas menuju lift, melirikku sekilas dengan tatapan meremehkan karena penampilanku yang sangat sederhana dan koper hitam usang yang kuseret di tanganku. Aku membalas tatapan mereka dengan senyum tipis yang misterius. Silakan pandang aku sebelah mata sekarang, batinku, karena sebentar lagi kalian semua akan bersujud meminta maaf.
Aku melangkah masuk ke dalam lift yang membawaku ke lantai 8, tempat ballroom utama berada. Angka digital di atas pintu lift terus bertambah, seiring dengan detak jantungku yang memompa keberanian ke seluruh tubuhku. Pintu lift terbuka, menyuguhkan pemandangan lorong panjang yang dilapisi karpet merah tebal. Di ujung lorong, pintu kayu berukir raksasa yang merupakan pintu masuk ballroom tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara tepuk tangan riuh dan suara pembawa acara yang sedang mengagungkan nama suamiku melalui pengeras suara. Dan tentu saja, acara semegah ini tidak akan terwujud tanpa dukungan luar biasa dari kakak kandung mempelai wanita, seorang pemimpin perusahaan yang visioner, Bapak Bima yang sangat dermawan. Suara MC menggema hingga menembus pintu kayu yang tebal. Aku tersenyum lebar. Sangat lebar hingga pipiku terasa kaku. Sebuah ironi yang sangat lezat. Aku berjalan mendekati pintu itu. Di sudut lorong yang agak gelap, kulihat Tari berdiri bersama dua orang pria berjas rapi yang merupakan tim pengacara utamaku. Tari menatapku, memberikan anggukan pelan yang penuh arti. Semuanya sudah siap. Senjata sudah terkokang. Bukti sudah di tangan. Pasukan sudah mengepung. Aku merapikan sedikit lipatan gaunku, menggenggam erat gagang koper di tangan kiriku, dan memegang kotak kado berisi surat rentenir di tangan kananku. Aku menarik napas panjang, menatap lurus ke arah pintu kayu raksasa di hadapanku. Waktunya pertunjukan dimulai. Dua orang petugas berseragam rapi membukakan pintu kayu berukir jati yang menjulang di hadapanku. Begitu celah pintu melebar, semburan udara dingin dari pendingin ruangan raksasa langsung menerpa wajahku, membawa serta aroma parfum mahal dan hidangan mewah yang memenuhi udara. Pemandangan di dalam ballroom itu benar-benar membuat mataku sedikit menyipit. Hamparan karpet tebal bermotif bunga klasik membentang di seluruh lantai, sementara di atas sana, 3 lampu gantung kristal raksasa memendarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ratusan meja bundar yang ditata dengan taplak sutra putih dan vas bunga mawar impor telah dipenuhi oleh para tamu undangan yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Denting gelas anggur dan alunan musik orkestra yang dimainkan secara langsung di sudut ruangan menciptakan suasana kelas atas yang begitu kental. Di ujung ruangan, di atas pelaminan yang didekorasi menyerupai istana bergaya Eropa dengan pilar-pilar putih dan ribuan untaian bunga segar, duduklah Sylvie. Adik iparku itu mengenakan gaun pengantin bertahtakan kristal Swarovski yang menyapu lantai, tersenyum lebar bak seorang putri raja. Dan tentu saja, uang siapa yang membeli senyum palsu dan gaun seharga ratusan juta itu? Uang perusahaanku yang dicuri oleh kakak kandungnya sendiri. Aku melangkah masuk dengan perlahan. Suara hak sepatu datarku nyaris tak terdengar di atas karpet tebal. Gaun pastel selutut yang kukenakan, yang dibelikan Mas Bima dari toko baju biasa dengan alasan agar aku tampil sederhana, terlihat sangat kontras dan menyedihkan di tengah lautan gaun desainer dan jas berkelas milik para tamu. Koper hitam berisi bukti pengkhianatan suamiku masih kugenggam erat di tangan kiri, sementara tangan kananku memegang kotak kado kecil berpita merah. Belum sampai 10 langkah aku berjalan menyusuri lorong tengah, tatapan tajam seperti belati langsung menusukku dari arah meja VIP yang berada tepat di bawah pelaminan. Ibu mertuaku, Fatimah, berdiri dengan wajah merah padam. Ia mengenakan kebaya beludru berwarna merah marun yang syarat dengan payet dan perhiasan emas yang menumpuk di leher serta pergelangan tangannya. Matanya melotot menatapku, memindai penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dengan langkah tergesa-gesa dan raut wajah penuh amarah, ibu mertuaku menghampiriku. Ia tidak peduli bahwa beberapa tamu VIP di sekitarnya mulai menoleh dan memperhatikan kami. Baginya, merendahkanku di depan umum adalah sebuah kebanggaan tersendiri untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai nyonya besar. "Dari mana saja kamu, perempuan pemalas?" desis ibu mertuaku dengan suara yang cukup keras hingga membuat beberapa tamu di meja terdekat menghentikan obrolan mereka. Tangannya yang dipenuhi cincin emas mencengkeram lenganku dengan kasar. "Kamu lihat jam berapa sekarang? Acara sudah berjalan setengah jalan. Dan kamu baru muncul dengan penampilan gembel seperti ini? Kamu sengaja ingin mempermalukan anakku di depan rekan-rekan bisnisnya, iya?" Aku menatap mata ibu mertuaku dengan tenang. Tidak ada lagi rasa takut atau keinginan untuk menunduk meminta maaf seperti yang biasa aku lakukan selama 5 tahun terakhir. Aku hanya diam, membiarkannya terus meluapkan bisa dari mulutnya.
Lihat bajumu itu. Baju murahan. Rambutmu juga berantakan. Bima itu seorang direktur utama yang dihormati, dan dia harus menanggung malu memiliki istri sepertimu yang tidak tahu cara merawat diri. Dan apa itu yang kamu bawa? Koper usang? Kamu pikir ini terminal bus? Cerocosnya lagi tanpa henti. Sengaja mengeraskan suaranya agar orang-orang di sekitar kami bisa mendengar dengan jelas betapa hancurnya diriku. Tepat saat itu, Mas Bima turun dari pelaminan. Ia berjalan menghampiriku dengan langkah tegap dan dada dibusungkan. Ia mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang dirancang khusus oleh penjahit ternama, membuatnya terlihat sangat berwibawa dan tampan. Ia tersenyum ramah kepada beberapa klien yang dilewatinya, memasang topeng pria sukses yang sempurna. Namun, begitu ia sampai di hadapanku, senyum itu lenyap, digantikan oleh tatapan dingin yang penuh ancaman. Ibu, sudah. Jangan ribut di sini, banyak orang, ucap Mas Bima dengan nada lembut yang dibuat-buat, mencoba terlihat seperti anak penurut sekaligus suami yang sabar di mata para tamu. Lalu ia menoleh kepadaku. Suaranya berubah menjadi bisikan tajam yang hanya bisa kudengar. Kamu benar-benar membuatku muak. Siska. Sudah kubilang jangan bikin ulah. Masuk lewat pintu belakang, duduk di meja pojok yang tidak terlihat orang, dan simpan koper sampahmu itu di tempat penitipan barang. Kamu merusak pemandangan. Dari atas pelaminan, Sylvie yang menyadari keributan kecil itu ikut turun. Ia mengangkat gaunnya yang berat dengan wajah kesal. Mas Bima, kenapa perempuan ini baru datang? Aku kan sudah bilang, kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan tema pestaku yang elegan, mending tidak usah diundang. Merusak foto keluarga saja. Keluh Sylvie dengan manja, menatapku dengan pandangan merendahkan. Dulu, situasi seperti ini akan membuat dadaku sesak, memaksaku menahan tangis sambil menunduk meminta maaf berulang kali agar mereka puas. Namun malam ini, aku justru tersenyum. Senyum tipis yang tulus dari lubuk hatiku, karena aku tahu betapa rapuhnya keangkuhan mereka saat ini. Aku menatap bergantian wajah ibu mertuaku yang sombong, adik iparku yang angkuh, dan suamiku yang merasa paling berkuasa. Maafkan aku karena terlambat, Ibu, Sylvie, ucapku dengan suara yang tenang namun terukur, memastikan artikulasiku jelas terdengar oleh mereka bertiga. Aku harus mampir ke suatu tempat untuk mengambil hadiah pernikahan yang sangat spesial. Sesuatu yang akan sangat mengubah hidup keluarga ini. Mas Bima mendengus meremehkan. Hadiah apa yang bisa dibeli oleh perempuan yang tidak punya penghasilan sepertimu? Paling juga barang murahan dari pasar. Sudah, jangan banyak bicara. Menyingkir dari sini. Aku tidak bergeming. Aku mengangkat kotak kecil berpita merah di tangan kananku dan mengulurkannya kepada Sylvie. Ini untukmu, Sylvie. Hadiah dariku dan dari kakakmu tercinta. Buka saja sekarang. Aku yakin ini jauh lebih berharga dari kalung berlian manapun yang kamu pakai malam ini. Sylvie mengerutkan kening, menatap kotak itu dengan curiga, namun rasa penasarannya mengalahkan rasa gengsinya. Ia merebut kotak itu dari tanganku dengan kasar. Awas saja kalau isinya barang rongsokan. Aku akan langsung membuangnya ke tempat sampah, ancamnya seraya menarik pita merah tersebut. Sementara Sylvie sibuk membuka kotak hadiah itu, aku mengambil langkah kecil mendekati Mas Bima. Jarak kami kini sangat dekat, hanya terpaut beberapa sentimeter. Aku bisa mencium aroma parfum mahal yang sama persis dengan yang dipakai oleh Bianca, sekretarisnya. Aku menatap tepat ke dalam matanya yang arogan, memastikan ia melihat kekosongan dan rasa dingin di mataku. Mas, bisikku tepat di telinganya. Suaraku begitu pelan, mendesis seperti ular yang siap mematuk mangsanya. Di jalan tadi, entah kenapa aku merasa sangat penasaran dengan isi bagasi mobilmu. Aku bisa merasakan napas Mas Bima seketika tertahan. Otot rahangnya menegang. Namun ia masih berusaha mempertahankan raut wajahnya yang keras. Apa maksudmu bicara melantur seperti itu? Kamu menggeledah mobilku. Desisnya marah. Aku tersenyum semakin lebar, mencondongkan wajahku lebih dekat. Aku membuka koper hitammu. Mas, perhiasan peninggalan ibuku ternyata sangat cantik jika terkena pantulan lampu jalan. Dan tahukah kamu? Nama Bianca Larasati ternyata terlihat sangat cocok di atas sertifikat tanah milikku. Oh, dan jangan khawatir,
Tiket pesawat kelas bisnismu ke Swiss untuk malam ini masih aman, setidaknya sampai 5 menit yang lalu. Detik itu juga, aku melihat pemandangan paling memuaskan sepanjang hidupku. Wajah tampan dan angkuh suamiku memucat dengan sangat cepat, seolah seluruh aliran darahnya tersedot habis ke tanah. Matanya yang tadi menatapku penuh ancaman kini melebar, memancarkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa murni. Keringat dingin seketika mengucur dari pelipisnya. Mulutnya terbuka sedikit, mencoba merangkai kata, namun tidak ada satu suara pun yang keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya yang tegap tiba-tiba terlihat gemetar dan menyusut. Ia menyadari bahwa rahasia paling gelap dan rencana pelariannya telah terbongkar seutuhnya di tanganku. Senjata psikologis yang kutembakkan tepat mengenai jantung pertahanannya. Maksudmu, apa? Siska, kamu. Suara Mas Bima bergetar parah, nyaris tak terdengar. Ia mencoba meraih lenganku, namun tangannya bergetar hebat. Bersamaan dengan itu, terdengar jeritan tertahan dari arah Sylvie. Adik iparku itu telah berhasil membuka kotak kecil tersebut. Wajahnya yang tadinya berseri-seri kini berubah menjadi penuh kebingungan dan horor. Tangannya gemetar memegang selembar kertas tebal berstempel merah yang baru saja ia keluarkan dari dalam kotak. Mas Bima, ini apa? Tanya Sylvie dengan suara bergetar, mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. Air matanya mulai menggenang, merusak riasan mahalnya. Apa maksud surat ini? Tagihan utang? 15 miliar rupiah? Bos Leo? Mas, kenapa ada surat peringatan penyitaan aset keluarga di dalam kado pernikahanku? Ibu mertuaku, yang sedari tadi bingung melihat perubahan drastis pada wajah putranya, langsung merebut kertas itu dari tangan Sylvie. Ia membaca deretan angka dan nama rentenir yang tertera di sana. Seketika, kaki ibu mertuaku lemas. Ia terhuyung ke belakang, nyaris menabrak meja VIP di belakangnya jika saja tidak ditahan oleh salah satu tamu. Bima, utang apa ini? Nak, kamu kan direktur sukses. Untuk apa kamu meminjam uang belasan miliar kepada rentenir? Ini pasti palsu kan? Ini pasti fitnah dari perempuan gila ini. Jerit Fatimah histeris, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Keributan di depan meja VIP itu akhirnya menarik perhatian seluruh tamu di dalam ballroom. Alunan musik orkestra perlahan berhenti karena para musisi kebingungan melihat kekacauan yang terjadi. Suasana mendadak hening, digantikan oleh bisik-bisik dari ratusan pasang mata yang kini menatap tajam ke arah kami. Klien-klien bisnis Mas Bima mulai berdiri dari kursi mereka, saling berbisik dengan wajah tegang setelah mendengar kata utang rentenir dan penyitaan aset. Aku berdiri tegak di tengah kekacauan yang baru saja kuciptakan. Tidak ada kepanikan dalam diriku. Aku menatap Mas Bima yang kini tampak seperti pesakitan yang menunggu jadwal eksekusi mati. Napasnya memburu, matanya melirik ke kiri dan ke kanan mencari jalan keluar. Serangan psikologis ini telah sukses menghancurkan mentalnya dan meruntuhkan tembok kesombongan keluarganya dalam hitungan detik. Namun, ini barulah permulaan. Badai yang sesungguhnya baru saja akan menyapu bersih kerajaan palsu mereka. Melihat ibu mertuaku histeris dan adiknya menangis terseduh-seduh sambil memegang surat utang rentenir, kepanikan Mas Bima akhirnya meledak dan berubah menjadi agresi liar. Ilusi kesuksesan yang ia bangun bertahun-tahun sedang runtuh di depan mata kepala rekan bisnis dan keluarga besarnya. Insting bertahannya mengambil alih akal sehatnya. Wajahnya yang pucat pasi kini berubah menjadi merah padam penuh amarah dan keputusasaan. Tutup mulut kalian semua, bentak Mas Bima dengan suara menggelegar ke arah ibu dan adiknya, membuat Fatimah terlonjak kaget karena seumur hidup putranya tidak pernah membentaknya seperti itu di depan umum. Mas Bima kemudian berbalik ke arahku dengan tatapan membunuh. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia maju selangkah, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dengan telapak tangan terbuka, bersiap untuk mendaratkan tamparan keras ke wajahku di depan ratusan pasang mata yang sedang menonton. Ini semua ulahmu, dasar pelacur gila. Kamu sengaja memalsukan surat ini untuk menghancurkan keluargaku, kan? Kamu cemburu melihat kesuksesanku, teriaknya kalap. Ia tidak peduli lagi pada citra priai yang selalu ia jaga. Ia mencoba meraih koper hitam di tanganku dengan kasar. Berikan koper itu padaku. Keamanan. Panggil keamanan sekarang juga.
Seret perempuan gila ini keluar dari acaraku. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku menatap matanya yang memerah dengan tatapan sedingin es, bersiap menerima tamparan itu jika ia memang cukup bodoh untuk melakukannya. Namun, sebelum tangan Mas Bima menyentuh kulitku, sebuah tangan kekar berbalut setelan jas hitam lebih dulu mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat kuat di udara. Mas Bima terkejut dan menoleh ke samping. Salah satu anggota tim pengacaraku, seorang pria bertubuh tegap, memelintir perlahan tangan suamiku hingga ia meringis kesakitan dan terpaksa menurunkan tangannya. "Lepaskan tangan kotor Anda dari Nyonya Siska, Bapak Bima." Sebuah suara wanita yang sangat tegas, tajam, dan berwibawa membelah keheningan ballroom. Tari, asisten pribadiku, melangkah maju dari arah pintu masuk utama. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, 3 orang pria berseragam pengacara korporat berjalan mengikutinya dengan membawa tas kerja berbahan kulit tebal. Langkah mereka begitu percaya diri, memancarkan aura otoritas yang langsung membuat para tamu VIP yang berniat ikut campur memilih untuk mundur perlahan. Mata Mas Bima membelalak mengenali Tari. "Tari? Sedang apa kamu di sini? Kamu itu karyawan di perusahaanku. Beraninya kamu menyuruh orang preman menyerang direktur utama di acaranya sendiri. Aku pecat kamu detik ini juga," ancam Mas Bima, berusaha melepaskan cengkeraman pengacara di tangannya namun gagal. Tari menghentikan langkahnya tepat di sebelahku. Ia tersenyum sinis, menatap Mas Bima dari atas ke bawah seolah menatap seekor hama. "Anda tidak memiliki kewenangan untuk memecat saya, Pak Bima. Karena Anda bukan pemilik perusahaan ini. Anda hanyalah seorang boneka yang kami tempatkan sementara di kursi direktur, dan masa jabatan Anda telah berakhir malam ini." Pernyataan Tari membuat seisi ballroom tersentak. Bisik-bisik para tamu semakin riuh. Ibu mertuaku yang masih ditopang oleh tamu lain mencoba bersuara. "Apa maksud perempuan ini, Bima? Siapa dia? Usir mereka semua." Sambil mengabaikan teriakan Fatimah, Tari mengangkat sebelah tangannya, memberikan isyarat ke arah ruang kontrol operator yang berada di lantai atas ballroom. Beberapa detik kemudian, lampu utama ballroom meredup secara serentak. Musik orkestra yang sempat terhenti kini digantikan oleh suara dengungan proyektor raksasa yang menyala dari langit-langit. Layar putih raksasa di belakang pelaminan, yang sebelumnya menampilkan kompilasi video pre-wedding romantis Sylvie dan suaminya, tiba-tiba berkedip hitam. Layar itu telah diretas sepenuhnya oleh tim Tari. Saat gambar kembali muncul, bukan wajah bahagia Sylvie yang terlihat, melainkan sebuah dokumen beresolusi tinggi yang diproyeksikan ke seluruh penjuru ruangan. Dokumen pertama adalah struktur kepemilikan saham perusahaan tempat Mas Bima bekerja. Di sana terpampang jelas, dalam huruf kapital tebal, pemegang saham mayoritas absolut pemilik sah, 85% Sedi Siska Adelia Wardoyo. Sedangkan nama Bima sama sekali tidak ada di daftar pemilik, melainkan hanya tercatat sebagai karyawan kontrak tingkat direksi. Itu bohong. Siska itu cuma pengangguran. Dokumen itu palsu, teriak Sylvie dari atas pelaminan, wajahnya hancur berantakan oleh air mata yang luntur. Tari tidak menjawab. Ia menekan tombol pada remote di tangannya, dan gambar di layar berganti dengan cepat. Serangan faktual yang tidak bisa dibantah mulai menghantam bertubi-tubi. Layar kini menampilkan foto-foto dengan kualitas sangat tajam. Foto koper hitam yang terbuka di bagasi mobilku. Di sana terlihat jelas tumpukan perhiasan berlian warisan ibuku, dokumen akta aset yang dipalsukan atas nama Bianca Larasati, dan 2 lembar tiket penerbangan ke Swiss kelas bisnis atas nama Bima dan Bianca. Terdengar pekikan kaget dari kerumunan tamu. Beberapa kolega bisnis Bima mulai menggelengkan kepala, menyadari skandal besar yang sedang terjadi. Fatimah menatap layar itu dengan mulut ternganga. Perlahan matanya mencari-cari sosok Bianca di antara para tamu. Kebetulan sekali, Bianca memang hadir di pesta itu. Wanita muda itu terlihat memucat dan berusaha berjalan mundur perlahan menuju pintu keluar. Namun 2 orang petugas keamanan hotel yang sudah disewa Tari mencegatnya di pintu. Klik. Gambar di layar berganti lagi. Kali ini bukan foto, melainkan sebuah video tanpa suara. Video yang direkam dari kamera tersembunyi. Di layar raksasa itu, semua orang di dalam ruangan bisa melihat dengan sangat jelas wajah Mas Bima yang sedang asyik berjudi di meja kasino bawah tanah,
tertawa lebar sambil memeluk seorang wanita penghibur. Tumpukan chip bernilai miliaran rupiah berserakan di depannya. Di layar itu juga dilampirkan mutasi rekening perusahaan cangkang yang membuktikan bahwa uang puluhan miliar dari perusahaan telah digelapkan untuk membayar utang judi tersebut. Dan rincian transaksi terakhir menunjukkan pembayaran miliaran rupiah kepada vendor hotel ini. Pesta pernikahan mewah adik iparku terbukti didanai oleh uang hasil kejahatan kerah putih. Suami Sylvie, yang merupakan anak dari keluarga terpandang, terlihat memerah wajahnya menahan malu. Ayah mertua Sylvie membanting gelas anggurnya ke lantai, memaki Mas Bima, lalu menarik tangan putranya untuk segera pergi dari tempat itu, membatalkan pernikahan mereka detik itu juga di hadapan semua orang. Sylvie menjerit histeris, jatuh bersimpuh di lantai pelaminan sambil memegangi ujung gaun pengantinnya yang kini tidak lebih dari selembar kain pembungkus kebohongan. Aku melangkah maju, mengambil sebuah mikrofon yang tergeletak di meja MC yang kebingungan. Ketukan jariku pada mikrofon menghasilkan suara dengungan keras yang membuat seluruh tamu terdiam seketika, memusatkan perhatian mereka kepadaku. Sang nyonya rumah yang sesungguhnya. Selamat malam, hadirin sekalian. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu jalannya acara yang tampaknya sangat mewah ini. Suaraku menggema ke seluruh penjuru ballroom yang luas. Tenang, berwibawa, dan sangat tajam. Tidak ada lagi nada suara istri penurut yang penuh keraguan. Aku menoleh menatap suamiku yang kini jatuh terduduk di kursi terdekat. Wajahnya basah oleh keringat dingin, matanya kosong menatap layar yang terus menampilkan bukti kejahatannya. Ia hancur lebur secara faktual. Tidak ada celah untuk menyangkal, tidak ada ruang untuk bersembunyi. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan. Nama saya Siska Adelia Wardoyo. Saya adalah pemilik sah dan pemegang kendali tunggal atas perusahaan yang selama 5 tahun ini diakui secara sepihak oleh pria di sana itu sebagai hasil jerih payahnya. Aku menunjuk tepat ke wajah Mas Bima dengan tatapan menghina. Pria yang kalian kenal sebagai direktur utama yang dermawan ini, pada kenyataannya, hanyalah seorang parasit pengidap kecanduan judi akut. Ia telah menggelapkan dana puluhan miliar dari perusahaan keluarga saya untuk berjudi. Ia mencuri perhiasan warisan mendiang ibu saya, memalsukan tanda tangan saya untuk mencuri aset, berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri, dan berencana kabur ke luar negeri malam ini juga, meninggalkan keluarganya sendiri di sini untuk menghadapi para rentenir brutal yang menagih utang nyawanya. Aku mengalihkan pandanganku kepada ibu mertuaku yang kini duduk bersandar di kaki meja, menangis terseduh-seduh sambil memukuli dadanya sendiri. Dan kepada ibu mertuaku yang sangat terhormat, Fatimah. Anda selalu mengatakan bahwa saya adalah benalu miskin yang menumpang hidup pada kesuksesan anak Anda. Anda menghina saya setiap hari. Tapi faktanya, tanpa uang dari saya, Anda dan anak-anak kebanggaan Anda ini tidak akan pernah bisa menginjakan kaki di hotel bintang 5 ini. Kalian bahkan tidak akan memiliki rumah untuk berteduh. Aku berjalan perlahan mendekati Mas Bima yang tertunduk lesu. Pengacara yang memegangnya telah melepaskannya karena pria itu tidak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Kesombongannya telah dikuliti habis-habisan di hadapan publik. Malam ini, Bima, ucapku dingin, suaraku mengalun ke seluruh ruangan. Malam ini aku mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Tidak akan ada pelarian ke Swiss untukmu. Dan tidak akan ada lagi tempat untukmu bersembunyi. Aku memberikan isyarat kepada Tari. Tari mengangguk dan mengeluarkan ponselnya, menekan satu tombol panggilan. Dari luar pintu utama ballroom yang tertutup rapat, sayup-sayup mulai terdengar suara sirene mobil polisi yang meraung-raung memecah kesunyian malam, perlahan mendekat ke area lobi hotel. Waktu penghakiman telah tiba. Suara sirene yang sedari tadi terdengar sayup-sayup dari kejauhan kini memekakkan telinga, menandakan bahwa beberapa mobil patroli kepolisian telah tiba dan terparkir tepat di depan lobi utama hotel. Suasana di dalam ballroom yang tadinya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi kepanikan yang tertahan. Para tamu undangan, yang mayoritas adalah pengusaha elit, pejabat, dan kolega bisnis yang selama ini memuja Mas Bima, mulai melangkah mundur, memberikan jalan yang lebar di tengah ruangan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara membela pria yang kini tengah duduk gemetar di atas kursi, dengan keringat dingin membasahi setelan jas mahalnya. Pintu kayu raksasa berukir jati itu terbuka lebar dengan dorongan kuat.
5 orang petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk dengan wajah tegas, dipimpin oleh seorang perwira berpangkat inspektur yang langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Langkah sepatu Lars mereka menggema di atas karpet tebal, seolah menjadi detak jam kematian bagi keangkuhan suamiku. Tari, asisten pribadiku yang berdiri di sebelahku, memberikan isyarat anggukan kepada sang inspektur. Inspektur itu berjalan lurus ke arah kami, mengabaikan tatapan ratusan mata yang mengawasinya. "Selamat malam," sapa inspektur tersebut dengan suara bariton yang menggema melalui mikrofon yang masih kupegang. "Kami dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Saudara Bima Aryaguna dan Saudari Bianca Larasati." Mendengar namanya disebut oleh pihak berwajib, Bianca, yang sedari tadi ditahan oleh petugas keamanan hotel di dekat pintu keluar, menjerit histeris. Ia meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman petugas sambil menangis sejadi-jadinya. Riasan wajahnya luntur berantakan. "Lepaskan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Bima yang memaksa saya melakukan semua itu. Bima yang merencanakan pelarian ke Swiss. Tolong, saya hanya disuruh," teriak Bianca, menunjuk-nunjuk ke arah Mas Bima tanpa mempedulikan rasa malunya. Ia mengkhianati pria itu secepat pria itu mengkhianatiku. Mas Bima tidak merespons teriakan Bianca. Tubuhnya seakan kehilangan seluruh tulangnya. Ia merosot dari kursi dan jatuh berlutut di atas lantai berkarpet, tepat di bawah ujung sepatuku. Pria arogan yang selama 5 tahun ini selalu merendahkanku, pria yang mengklaim dirinya sebagai raja yang menghidupiku, kini bersujud di hadapanku seperti pengemis yang menunggu belas kasihan. "Siska, Siska, aku mohon." Suara Mas Bima bergetar hebat, diiringi isak tangis yang terdengar begitu menyedihkan. Ia mencoba meraih pergelangan kakiku, namun aku melangkah mundur dengan cepat, menatapnya dengan rasa jijik yang luar biasa. "Aku minta maaf, Siska. Aku khilaf. Aku dijebak oleh bandar judi itu. Tolong cabut laporanmu. Aku ini suamimu, Siska. Ingat janji pernikahan kita. Tolong jangan biarkan aku di penjara." Aku menatapnya dingin. Tidak ada setitik pun rasa iba yang tersisa di hatiku. "Air matamu sama palsunya dengan cintamu, Mas," ucapku dengan nada datar yang mengiris udara. "Janji pernikahan kita sudah kau hancurkan sejak pertama kali kau berbohong. Sejak pertama kali kau membiarkan ibumu menghinaku, dan sejak kau menyentuh wanita lain sambil menggunakan uangku. Kau tidak menjebak siapapun, kau menjebak dirimu sendiri dengan keserakahanmu." Aku mengalihkan pandanganku kepada para anggota dewan direksi dan investor perusahaan yang kebetulan hadir malam ini. Mereka semua menatapku dengan ekspresi campur aduk antara terkejut dan hormat. Aku mengangkat mikrofon kembali dan berbicara dengan suara lantang. Kepada seluruh jajaran direksi dan mitra bisnis yang hadir, sebagai pemegang saham mayoritas dan pemilik sah perusahaan, saya Siska Adelia Wardoyo, menyatakan malam ini juga, di hadapan Anda semua, bahwa Bima Aryaguna resmi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai direktur utama. Seluruh kerugian yang ia timbulkan akan dituntut secara hukum hingga tuntas. Mulai besok pagi, saya sendiri yang akan mengambil alih kendali penuh atas perusahaan warisan keluarga saya. Pernyataan pemecatan itu disambut dengan keheningan yang mencekam, disusul oleh anggukan persetujuan dari beberapa investor utama. Mas Bima menangis semakin keras, meratapi kehancuran karir dan hidupnya yang lenyap dalam satu kedipan mata. Di sudut lain, penghakiman belum selesai. Keluarga calon suami Sylvie, yang sedari tadi berdiri mematung di dekat pelaminan, akhirnya mengambil tindakan. Ayah mertua Sylvie, seorang pengusaha perkapalan yang sangat menjaga nama baik keluarganya, berjalan menghampiri Sylvie dan Fatimah dengan wajah merah padam karena amarah yang memuncak. "Acara ini selesai," bentak pria parubaya itu dengan suara keras. Ia menunjuk ke arah Sylvie yang sedang bersimpuh menangis di lantai. "Kami membatalkan pernikahan ini. Kami tidak sudi berbesan dengan keluarga penipu, pencuri, dan pecandu judi. Kalian telah mempermalukan keluarga kami di depan seluruh kolega. Kalian harus mengganti rugi semua biaya imaterial yang kami tanggung akibat rasa malu ini." Sylvie menjerit, memeluk kaki mantan ayah mertuanya itu. "Tolong, Om. Jangan batalkan pernikahannya. Aku sangat mencintai putra Om.
Aku tidak tahu apa-apa soal uang curian ini. Om, tolong jangan tinggalkan aku. Namun keluarga pria itu tidak peduli. Calon suami Sylvie melepaskan cincin pertunangannya secara kasar, melemparkannya ke lantai di depan Sylvie, lalu berbalik pergi meninggalkan ballroom bersama seluruh rombongan keluarganya. Sylvie berteriak histeris, merobek-robek gaun pengantinnya sendiri dalam keputusasaan yang tidak bisa digambarkan. Pesta pernikahan impiannya telah berubah menjadi arena pemakaman bagi masa depannya. Melihat kedua anaknya hancur lebur secara bersamaan, Fatimah, ibu mertuaku yang biasanya begitu sombong dan bermulut tajam, tiba-tiba merangkak mendekatiku. Wajah tuanya dibasahi air mata, kebaya mewahnya berantakan. Ia mencoba memegang tanganku, merendahkan dirinya hingga menyentuh lantai. Siska, menantuku yang baik hati, maafkan ibu, nak. Ibu salah. Ibu bodoh karena sudah mendengarkan kebohongan Bima. Tolong ampuni Bima, nak. Dia suamimu. Dan tolong, bayarkan utang rentenir itu. Ibu takut, Siska. Orang-orang bayaran rentenir itu pasti akan membunuh kami. Tolong ibu, Siska. Kamu sangat kaya. Uang belasan miliar pasti tidak ada artinya untukmu. Tolong selamatkan keluarga kita. Ratap Fatimah dengan nada memelas yang membuat perutku mual. Aku menepis tangannya dengan kuat. Aku menatap lurus ke dalam mata wanita yang telah menyiksaku secara mental selama bertahun-tahun itu. Saya bukan menantu ibu lagi, jawabku dengan suara yang menggema tajam. Uang saya memang banyak, tapi tidak ada satu sen pun yang akan saya keluarkan untuk menyelamatkan manusia-manusia serakah seperti kalian. Oh, dan satu hal lagi, Ibu Fatimah. Rumah mewah yang selama ini ibu tempati, yang selalu ibu banggakan kepada arisan teman-teman ibu, itu adalah rumah saya. Sertifikatnya atas nama saya, dibeli jauh sebelum saya mengenal anak ibu. Mata Fatimah membelalak lebar, bibirnya bergetar hebat. Tidak mungkin. Sangat mungkin, balasku dingin. Karena itu, saya memberi waktu sampai besok pagi pukul 8. Saya ingin rumah saya sudah kosong. Kalian boleh membawa pakaian murahan kalian, tapi jangan sentuh satupun perabot atau barang berharga di sana, karena semuanya kubeli dengan uangku. Jika besok pagi kalian masih ada di sana, aku akan menyuruh keamanan untuk menyeret kalian keluar ke jalanan. Fatimah menjerit tertahan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan akhirnya pingsan di atas karpet ballroom. Tidak ada satupun tamu yang berusaha menolongnya. Mereka semua hanya menonton drama kejatuhan keluarga arogan itu dengan tatapan jijik. Inspektur polisi memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 orang polisi segera mengangkat Mas Bima secara paksa, memborgol kedua tangannya di belakang punggung. Suamiku yang dulu sangat memuja harga diri dan penampilan, kini diseret keluar dari gedung mewah itu dengan kepala tertunduk, menangis tersedu-sedu, melewati barisan ratusan tamu yang mencemoohnya. Di pintu keluar, Bianca juga diborgol dan diseret pergi, diiringi isak tangis penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Aku berdiri tegak di tengah ruangan itu, menatap kepergian mereka dengan dada yang terasa sangat lapang. Beban berat yang menindih bahuku selama 5 tahun akhirnya terangkat. Koper hitam berisi perhiasan ibuku sudah diamankan oleh Tari. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup udara kebebasan. Panggung sandiwara ini telah runtuh. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ketakutan. Mulai detik ini, aku mengambil kembali mahkotaku. 1 tahun telah berlalu sejak malam penghakiman di ballroom hotel itu. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui dinding kaca raksasa di ruang kerjaku yang berada di lantai 40 gedung pencakar langit pusat kota. Aku berdiri di dekat jendela, menyesap teh chamomile kesukaanku, menatap hamparan gedung dan jalanan kota yang terlihat seperti miniatur dari ketinggian ini. Aku mengenakan setelan jas wanita berwarna biru tua yang elegan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi yang menopang langkahku dengan penuh percaya diri. Rambutku dipotong sebahu, tertata rapi, membingkai wajahku yang kini memancarkan aura ketenangan dan ketegasan. Aku bukan lagi Siska sang istri benalu yang selalu menunduk ketakutan. Aku adalah Siska Adelia Wardoyo, CEO dan pemilik tunggal Wardoyo Group yang kini semakin menggurita. Proses perceraianku dengan Bima berjalan sangat cepat dan tanpa hambatan. Dengan tumpukan bukti kejahatan, perselingkuhan,
dan penggelapan dana yang diserahkan oleh tim pengacaraku, Pengadilan Agama mengabulkan gugatan cerai itu pada sidang pertama. Seluruh aset yang sempat dipalsukan atas nama Bianca berhasil ditarik kembali ke tangan perusahaan dan ke rekening pribadiku. Pintu ruang kerjaku diketuk pelan. Tari melangkah masuk dengan senyum cerah, membawa sebuah tablet di tangannya. Ia bukan lagi sekadar asisten pribadi rahasia, melainkan telah kuangkat menjadi wakil direktur utama atas dedikasi dan kecerdasannya yang luar biasa. Selamat pagi, Bu Siska, sapa Tari riang. Laporan keuangan kuartal ini sudah keluar. Laba bersih kita naik 20% dibandingkan tahun lalu setelah kita melakukan restrukturisasi besar-besaran dan membuang semua benalu peninggalan manajemen lama. Aku membalas senyum Tari dan berjalan menuju meja kebesaranku. Kerja bagus, Tari. Aku tidak pernah meragukan kemampuanmu. Tari meletakkan tablet itu di atas mejaku, lalu terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya berubah sedikit serius, ada sedikit keraguan di matanya. Bu, ada satu hal lagi. Tadi pagi, Kepala Tim Keamanan Internal kita memberikan laporan rutin terkait masa lalu. Aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang membalik halaman dokumen. Aku tahu persis apa yang ia maksud dengan masa lalu. Meski aku sudah tidak peduli, Tari selalu memastikan untuk memberikan laporan tahunan mengenai nasib mereka yang pernah menyakitiku, hanya untuk memastikan mereka tidak lagi menjadi ancaman. Silakan, Tari. Sampaikan saja. Aku tidak keberatan mendengarnya. Ucapku tenang, menyandarkan punggungku ke kursi kulit yang empuk. Bima minggu lalu baru saja dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum, lapor Tari. Hukumannya diperberat menjadi 15 tahun penjara tanpa remisi karena terbukti melakukan pencucian uang berkelompok. Kondisinya sangat menyedihkan, Bu. Ia sangat kurus, sering sakit-sakitan, dan kabarnya ia sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain di bloknya. Tidak ada satupun keluarga atau rekan bisnis yang pernah menjenguknya sejak ia ditahan. Aku mengangguk pelan. Tidak ada rasa senang, namun tidak ada pula rasa kasihan. Itu adalah konsekuensi logis dari sebuah keserakahan yang membutakan mata. Lalu, bagaimana dengan wanita itu? Bianca. Bianca divonis 4 tahun penjara karena keterlibatannya dalam pemalsuan dokumen. Ia sempat mencoba merayu salah satu sipir untuk mendapatkan fasilitas mewah, namun ketahuan dan dipindahkan ke sel isolasi. Kudengar keluarganya di kampung juga membuangnya karena menanggung malu yang teramat sangat. Aku menyesap tehku perlahan. Karma memang bekerja dengan cara yang sangat presisi. Bagaimana dengan mantan ibu mertuaku dan adik iparku yang manis itu? Tanyaku dengan nada sedikit menyindir, mengingat betapa angkuhnya mereka setahun yang lalu. Tari menghela napas panjang sebelum menjawab. Mereka adalah yang paling menderita di luar sana, Bu. Setelah ibu mengusir mereka dari rumah itu, mereka tidak punya tempat tinggal. Bima meninggalkan utang belasan miliar kepada bos Leo, dan rentenir itu tidak kenal ampun. Karena Bima di penjara, utang itu dibebankan kepada keluarganya. Fatimah dan Sylvie terpaksa tinggal di sebuah rumah petak kumuh di pinggiran kota yang rawan banjir. Tari menggeser layar tabletnya, menunjukkan sebuah foto yang diambil oleh detektif swasta kami dari jarak jauh. Di foto itu, terlihat seorang wanita tua berdaster pudar yang sangat kumal sedang mencuci setumpuk piring kotor di depan sebuah warung makan tenda pinggir jalan. Tangannya keriput dan wajahnya menghitam terbakar matahari. Itu adalah Fatimah. Wanita yang dulu selalu memakai emas bertumpuk dan merendahkanku karena aku mencuci baju dengan tangan. Fatimah bekerja serabutan sebagai pencuci piring dari subuh sampai malam, hanya untuk bisa makan, lanjut Tari. Sedangkan Sylvie, dia bekerja sebagai tenaga kebersihan di sebuah pabrik plastik. Mereka tidak pernah hidup tenang, Bu. Anak buah bos Leo selalu mendatangi rumah petak mereka setiap akhir bulan, menyita uang gaji mereka yang tidak seberapa, dan mengancam keselamatan mereka. Mereka memanen apa yang mereka tanam bertahun-tahun. Aku menatap foto itu cukup lama, lalu mematikan layar tablet tersebut dengan satu ketukan jari. Hatiku tidak tergerak sedikit pun oleh penderitaan mereka. Dulu, aku memberikan mereka istana, tapi mereka memilih untuk meludahiku. Sekarang, mereka hidup dalam kubangan lumpur yang mereka gali sendiri. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna.
Semesta tidak pernah tidur dalam mencatat kejahatan manusia. Sudahlah, Tari. Tutup buku tentang mereka. Mulai hari ini, aku tidak perlu lagi mendengar laporan tentang orang-orang itu. Mereka sudah mati di masa laluku. Ucapku tegas, menghapus sisa-sisa debu masa lalu dari pikiranku. Baik, Bu Siska. Laporan ditutup selamanya. Jawab Tari sambil tersenyum lega. Oh ya, jam 10 nanti Ibu ada rapat dengan investor dari Jepang. Mobil dan supir sudah siap di lobi. Aku berdiri, meraih tas kerjaku, dan berjalan bersisian dengan Tari keluar dari ruangan. Bagus. Ayo kita bekerja dan membuat perusahaan ini semakin besar. Saat aku melangkah menuju lift, aku teringat kembali pada malam hujan itu. Malam ketika aku menyetir sendirian, menangis di balik kemudi, dan dipaksa membuka bagasi mobil yang mengubah seluruh jalan hidupku. Luka itu pernah sangat dalam. Tapi luka itulah yang membangunkanku dari tidur panjang yang penuh kebodohan. Aku bersyukur atas rasa sakit itu, karena tanpa pengkhianatan yang menyakitkan itu, aku tidak akan pernah menemukan kekuatan sejatiku. Aku tersenyum menatap pantulan diriku di pintu lift yang terbuat dari baja mengkilap. Aku Siska. Aku sudah bebas, aku damai, dan aku memegang kendali penuh atas takdirku sendiri. Cerita tentang istri benalu yang menyedihkan telah tamat, digantikan oleh kisah seorang ratu yang berdiri tegak di atas singgasananya.